Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalisa Pravniasana. NPM saya 25010 381. Saya dari rombel K3. Di sini saya akan mengerjakan tugas PJPL aplikasi komputer. Pada pertanyaan pertama, berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Pertama, kita menulis sama dengan count ifs kurung buka, terus kita pilih departemen pada kolom G, kemudian titik koma, petik 2, tulis legal, kemudian petik 2, titik koma, kemudian pilih job satisfaction, titik koma, petik 2, pilih angka nomor 5, petik 2, titik koma, kemudian pilih yang stres. Tadi nomor 5 karena tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi pada nomor 5. Kemudian kita pilih stres, titik koma, petik 2, kita tulis angka 1 karena tingkat stres yang paling tinggi adalah angka 1. Kemudian petik 2, kemudian kurung tutup dan enter. Jadi ada 25 karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi tetapi juga tingkat stres yang tinggi. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Pertama-tama kita blok semua data, kita ke insert, kita pakai pivot table, kemudian kita pilih existing worksheet, kita pilih lokasinya, ini, kita pilih sini, terus kita oke. Terus variabel yang digunakan yaitu marital status, kita checklist, kita geser, pindah ke rows. Kemudian yang kedua adalah pengalaman, experience, kita checklist, kita geser pindah ke values. Karena yang dicari adalah rata-rata, kita ganti ke average. Terus yang sum ini, yang jumlah kita hapus. Jadi kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi yaitu pada without 19 dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah yaitu single ada 5,89 sekian. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya yaitu lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Kita pakai pivot table seperti tadi. Pertama kita blok semua data. Kita pilih insert, pivot table, pilih existing worksheet, terus locationnya kita pilih sini. Oke. Terus kita cari job level, kita checklist, pindah ke rows. Terus kita cari WLB, checklist, geser pindah ke values.
cari juga activity hours, physical activity hours, kita checklist pindah ke values. Karena kita mencari rata-rata, jadi ini kan sum, kita ganti ke average. Kemudian yang WLP juga kita ganti ke average. Kemudian yang sum ini kita hapus aja. Jadi rata rata WLP tertinggi di kategori mid. Kemudian rata rata physical activity hours di kategori lead. Ini teman-teman, berada di kategori lead. Nomor 3 selesai. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4, yaitu soalnya buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan 5 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Jelaskan pula langkah-langkah. Kemudian uraikan minimal 3 insight atau temuan yang menarik. Pertama-tama kita log semua data, kita ke insert, pivot table, kemudian exciting worksheet, kita pilih location-nya di sini. Oke, terus kita cari departemen, centang, pindah ke browse. Kemudian kita cari juga job level, kita centang, pindah ke columns. Terus kita juga cari MID, kita centang, pindah ke values. Terus ini kan sum of MID, kita ganti ke count, menghitung. Oke, terus yang sum ini kita hapus aja. Kemudian kita buat grafiknya, kita blok datanya, kita ke insert, terus ke ini diagram, pilih yang bertumpuk, terus muncul kan, kita geser, terus kita tambahkan judul dan access title dan legend. Judulnya kita ganti ke apa? Jumlah karyawan berdasarkan departemen. Jumlah
kemudian insight yang dapat kita lihat dari tabel yaitu jenis insight. Yang pertama adalah perbandingan kategori. Yang pertama perbandingan kategori karena menunjukkan perbedaan jumlah karyawan berdasarkan tiap departemen. Dapat dilihat bahwa IT dan finance lebih banyak dibanding customer service ataupun HR. Yang kedua yaitu puncak atau titik tertinggi. Puncak atau titik tertinggi karena pada Departemen IT memiliki jumlah karyawan yang paling tinggi dibanding departemen lain. Yang ketiga yaitu distribusi data. Distribusi data karena setiap departemen terdapat pembagian level jabatan seperti intern, junior, lead, mid, dan senior. Untuk nomor 4 sudah selesai, kita lanjut ke nomor 5. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 5. Soalnya yaitu lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Untuk yang lembur adalah true dan yang tidak lembur adalah false. Kita pertama-tama filter bagian have overtime. Kita pilih yang true, yaitu yang lembur. Kemudian kita copy job satisfaction-nya. Terus yang filternya tadi kita kembalikan dulu. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita filter lagi, pilih yang false, yang tidak lembur. Kita copy lagi job satisfaction-nya. Terus filternya kita kembalikan lagi. Kita paste. Kita tunggu. Kemudian kita pilih data analisis, pilih t-test to sample assuming an equal variance, klik OK. Kemudian yang ini letaknya ini kita blok sampai bawah. Kemudian kita pilih lagi untuk yang variabel 2-nya, blok sampai bawah juga.
Kemudian kita pilih labels, pilih output range, terus kita pilih lokasinya di sini. Terus kita pilih OK. Karena ini datanya berbentuk general, kita pilih ke yang number. Terus kita pasang yang ini 000 sekian. Dilihat detailnya di sini. Dari data tersebut, nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Pertama, kita copy yang work life, kita copy, kita pilih, kita blok sampai bawah. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita lakukan juga pada di job satisfaction. Kita copy, kemudian kita paste di job satisfaction-nya. Setelah itu kita pilih data analisis, kemudian pilih yang correlation. Oke. Untuk input range-nya kita blok semua, pilih sampai bawah. Kemudian kita pilih label inverse row, output range, kemudian pilih lokasinya di sini, kemudian pilih OK. Dari data yang diperoleh pada tingkat hubungan yang sangat lemah karena nilai korelasinya yaitu minus. Nilai korelasi R hitung yaitu min 0, sekian lebih kecil dari R tabel, jadi tidak ada hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.